Transaksinya ini berkisar sampai triliunan, namun dana yang dibekukan untuk saat ini masih dibocorkan yaitu ratusan miliar, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Ya, video kali ini kita akan membahas sebuah berita tentang kelanjutan kasus pimpinan Ponpes Al Zaitun yaitu Panji Gumilang yang kali ini sudah masuk tahap penyelidikan soal kasus tindakan TPPU yaitu tindakan pencucian uang ya guys. Ini sudah didalami oleh Bareskrim Polri dan kita nanti akan melihat sebuah berita yang diunggah oleh salah satu channel YouTube bernama Lingkar News, di mana dikatakan di dalam judul narasinya adalah demikian guys. Pantas ngotot bela Panji Gumilang, ternyata Ngabalin punya kesepakatan dengan Al Zaitun. Apakah ini benar? Nantinya kita akan simak videonya terlebih dahulu secara lengkap bersama teman-teman semua supaya kita semua tidak gagal paham dan terhindar dari narasi-narasi liar seperti ini. Oke, langsung saja kita simak videonya, cekidot. Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan hari ini penyidik Bareskrim Polri memeriksa 7 orang yang berhubungan atas kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara Pegi. Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, terjerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kurung TPPU yang melibatkan triliunan rupiah. Bagaimana polisi mengusut kasus ini? Apa bukti-bukti yang ditemukan? Siapa saja saksi-saksi yang diperiksa? Dan apa nasib Panji Gumilang selanjutnya? Simak ulasan lengkapnya dalam video. Kasus TPPU Panji Gumilang merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian publik. Panji Gumilang, yang juga dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, diduga melakukan TPPU dengan menggunakan dana zakat, infak, dan sodakoh dalam kurung ZIS yang dikumpulkan dari masyarakat. Polisi telah mengantongi bukti aliran dana TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan keluarganya senilai 8,7 triliun rupiah. Polisi juga telah memeriksa puluhan saksi, termasuk dari yayasan dan lembaga yang terkait dengan Panji Gumilang. Artikel ini akan membahas perkembangan penyelidikan kasus TPPU Panji Gumilang secara mendalam, mulai dari kronologi, fakta-fakta, hingga prospek hukumnya. Kasus TPPU Panji Gumilang bermula dari laporan masyarakat yang mengadukan dugaan penyalahgunaan dana ZIS oleh Panji Gumilang dan keluarganya. Laporan tersebut diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 23 Juni 2023. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Panji Gumilang dan keluarganya memiliki sejumlah aset dan rekening bank yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka sebagai pimpinan pondok pesantren. Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti awal. Polisi menemukan adanya transaksi mencurigakan dari 367 rekening milik Panji Gumilang dan keluarganya senilai 8,7 triliun rupiah. Polisi juga menemukan adanya aset-aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan saham yang dimiliki oleh Panji Gumilang dan keluarganya di berbagai daerah. Polisi menduga bahwa Panji Gumilang dan keluarganya melakukan TPPU dengan menggunakan dana ZIS yang dikumpulkan dari masyarakat melalui yayasan dan lembaga yang dibentuk oleh mereka. Polisi menduga bahwa dana ZIS tersebut tidak digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Polisi kemudian memeriksa Panji Gumilang sebagai saksi pada 1 Agustus 2023. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, termasuk dari yayasan dan lembaga yang terkait dengan Panji Gumilang. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 37 saksi, namun baru 19 saksi yang hadir memenuhi panggilan polisi. Polisi juga telah melakukan gelar perkara TPPU Panji Gumilang pada 9 Agustus 2023. Dalam gelar perkara tersebut, polisi memutuskan untuk melakukan gelar perkara lanjutan pada pekan depan untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak. Berikut adalah beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam kasus TPPU Panji Gumilang. Panji Gumilang adalah pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1996 dan memiliki sekitar 20.000 santri. Panji Gumilang juga merupakan pendiri Yayasan Pesantren Indonesia dalam kurung YPI, sebuah yayasan yang mengelola sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah.
GPI juga memiliki sejumlah unit usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya setelah kita simak dari awal sampai dengan akhir. Mengingat untuk kasus TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang, kini update-nya adalah Bareskrim Polri ini sudah menyita rekening si Panji Gumilang ini guys. Dikabarkan bahwasanya transaksinya ini berkisar sampai triliunan, namun dana yang dibekukan untuk saat ini masih dibocorkan yaitu ratusan miliar guys. Namun untuk detailnya masih belum diumumkan lagi oleh pihak Bareskrim. Terlepas dari itu semua, terkait dengan judul yang mengatakan pantas ngotot bela Panji Gumilang, ternyata Ngabalin punya kesepakatan dengan Al Zaitun. Di dalam video ini sebenarnya tidak ada yang menjelaskan tentang itu ya guys ya. Ya, kita tahu memang bahwasannya si Ngabalin ini sempat membela si Panji Gumilang. Namun tidak ada di dalam video ini dan juga berita yang menyebutkan dengan keterkaitan si Ngabalin dengan tindakan dugaan kasus pencucian uang. Itu tidak ada ya guys ya. Dan ketika saya coba terisik dari media online terpercaya, saya juga menemukan memang kenapa kok faktanya Ngabalin ini membela si Panji Gumilang. Jadi disebutkan di beberapa media online terpercaya, menurut Ngabalin ini bela Panji Gumilang karena memang ada sanak saudaranya atau keponakannya ini sekolah di Al Zaitun dan dia baik-baik saja tanpa ada indikasi terpapar dan sebagainya. Namun di balik itu semua, kemarin ada sejumlah ratusan pengikut si Panji Gumilang ini yang menyatakan bahwasanya memang selama ini mereka ini tersesat dan disesatkan guys. Itu artinya ya bantahan-bantahan Ngabalin ini juga terpatahkan ya menurut saya, karena pengikut setianya saja sudah mengakui bahwa ada gerakan-gerakan yang melawan undang-undang yang ada di Indonesia. Oke guys, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Jadi saya tegaskan kembali, tidak ada keterkaitan Pak Ngabalin atau Ngabalin ini dengan dugaan kasus tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.